Berubah sayangmu, sungguh tak kuduga kau tetap setia, menantiku untuk berlari padamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur, tinggi melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tahta kasih karuniamu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayangmu. Sungguh tak kuduga kau tetap setia, menantiku untuk berlari padamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Ku bersyukur, tinggi melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tahta kasih karuniamu. Semua karena kasih karuniamu. Shalom. Halo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah tiba di bulan November. Ya. Bagi jemaat yang online maupun onsite, Luar biasa pastinya. amin. Haleluya. Tema kita sepanjang bulan November ini adalah buka pintu masa depanmu. Bahwasanya masa depan sungguh dan harapanmu tak akan hilang. Minta, cari, dan ketoklah pintu Tuhan. Amin. Amin. Pasti pintu terbuka untukmu. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Memberkati memberkati. kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang semua dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini saya mengucapkan selamat datang di rumah Tuhan. Ayo kita mari beribadah. Kita siapkan hati kita untuk datang kepada Raja di atas segala Raja. Dia yang sudah memberkati saudara dan saya pagi hari ini. Dan kita kembalikan semuanya dengan ucapan syukur. Haleluya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami bangga punya Bapa seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini.
Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Hingga pagi hari ini Tuhan sudah membawa kami di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh bertemu dengan Engkau, berjumpa dengan Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati pikiran kami, sehingga apa yang kami berikan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hiasi kehidupanku dengan kemuliaan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harap. Sekali lagi Kau hiasi kehidupanku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harap. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Saya rindu jemaat sendiri angkat pujian-Mu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Katakan dari awal. Amin. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu yang kami rasakan sepanjang hari.
Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Sungguh ajaib Engkau Tuhan Yesus. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Haleluya, haleluya Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kau yang mengasihi kami, Kau yang mengasihi hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Mari bawa persembahanmu dalam hidup Tuhan. Mari semuanya yang ada di tempat ini, Engkau yang mengasihi Tuhan, berikan syukurmu kepada Yesus. Hanya Dia yang layak terima pujian, hanya Dia yang layak terima sembah syukur pagi hari ini. Engkau baik, sungguh baik. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu.
Rabaya Shadarabataya. Tak dapat kami membalas semua kasih-Mu Tuhan. Hanya ucapan syukur kami dan hanya bisa berkata terima kasih Tuhan. Sebabnya pagi hari ini kami memuji kebesaran-Mu, keajaiban-Mu dalam hidup kami. Amin. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi untuk Tuhan yang sudah menyertai engkau dan saya. Ajaib di tempat ini Tuhan. Ajaib Tuhan. Engkau yang merasakan keajaiban Tuhan setiap hari, katakan sama-sama.
hanya bagi nama Yesus. Pujian hormat hanya kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang percaya katakan. Sekali lagi katakan. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami kasih Tuhan. Amin. Seberapa banyak kita yang punya masalah, angkat tanganmu, nyatakan kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita mau serahkan seluruh persoalan kita kepada Tuhan. Amin. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling?
tengah dari persoalan pergumulan, kita tahu tujuan kita. Dia dasar yang kita harapkan. Bukti dari segala yang kita menanyakan. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Nikmat tingkatku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Semakin serupa Dengan gambaranmu bersama Haleluya. Sebelum saudara duduk, berikan salam kiri kananmu, katakan Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan. Dan di bangku saudara ada 2 amplop, yang satu untuk persembahan dan yang satunya lagi untuk persembahan ibadah Natal. Saudara, tahun ini gereja kita mengadakan ibadah Natal di restoran Jipuk Dewe jam 6 sore tanggal 25 Desember. Dan saya mengharap semuanya bisa hadir, semuanya bisa merasakan bersama. Dan acara ini terselenggara itu karena saudara dan saya yang mempunyai beban bersama untuk menabur di acara Natal. Oleh sebab itu, saudara, mari kita berikan yang terbaik untuk ibadah Natal tanggal 25 Desember nanti. Semuanya kita berikan hanya untuk hormat kemuliaan. Amin. Haleluya. Kita satu di dalam doa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang kami rasakan setiap hari. Untuk penyertaan rasakan setiap hari Tuhan.
Hingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami untuk Engkau, biarlah Tuhan memberkati semua jemaat-Mu untuk memberikan persembahan ini Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur Tuhan, itu nanti yang akan kami tuai. Biarlah persembahan kami boleh menjadi berkat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu dan kami siap memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, haleluya. Tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan. Apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada? Imanku berkata, Imanku berkata, amin. Tuhanku yang punya kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pernah padamu Tuhan yang setia. Bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada? Imanku berkata kepadamu Tuhan, Berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat,
pagi hari ini. Kinaralama ralama ya ralabas. Kinaralama ya ralabas. Kinaralama ya ralabas. Kinaralama ralama ya ralabas. Kinaralama ralama ya ralabas. Kinaralama ralama ya ralabas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Walaupun masalah kami ada, tapi kami percaya Engkau yang pegang kuasa. Asalkan Engkau bersama kami Tuhan. Kami percaya kami mampu melewati semua masalah. Karena Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang maha kuasa, Allah yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang berkata-kata. Sampaikan pesan-Mu Tuhan kepada setiap kami. Biarlah kami boleh mendengar dan kami boleh melakukan setiap firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh melihat kuasa-Mu nyata, sehingga kami boleh melihat pekerjaan-Mu dahsyat dalam hidup kami. Kami minta atmosfer ilahi menguasai ruangan ini Tuhan, bahkan ruangan hati kami, sehingga tidak ada satu kuasa pun yang sanggup untuk mencuri firman Tuhan. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus, hanya kuasa-Mu yang ada di tempat ini, yang senantiasa menumbuhkan benih firman-Mu dalam hati kami, sehingga berbuah dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim PAW. Kita sudah ada di hari-hari menjelang tutup tahun ya Bapak Ibu. Kita sudah ada di tanggal yang terakhir di bulan November. Sudah ada di tanggal 30 ya. 1 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Ya, kalau kita ada sampai hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melewati sepanjang tahun. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Ya, masalah persoalan semuanya bisa kita lalui asalkan Tuhan bersama dengan kita, maka melalui dengan penuh kemenangan yang dari Tuhan. Saya percaya kalau tahun ini bisa kita akhiri dan kita boleh melewati, saya percaya tahun depan kita juga bisa melewati, ya. Karena kita nggak berjalan sendiri, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya enggak janjian sama Bu Esti, ya.
saya memang seneng lagu itu. Cuman saya dalam hati, saya gini, aku pengen nyanyi itu loh, ya. Tapi enggak wis, nanti wis terserah Tuhan aja, saya gitu dalam hati. Kalau enggak gitu nanti saya nyanyinya itu aja. Aku punya Tuhan yang besar, ya itu aja. Ternyata Tuhan itu baik ya. Bu Esti sudah nyanyi itu ya Bapak Ibu. Ini connect ya Bapak Ibu. Saya enggak janji, saya enggak request. Karena saya takut ya nanti request kok Bu Foni mesti lagune sing anyar-anyar gak iso ya. Ya Bapak Ibu. Ini loh, pujian ini mengatakan biarpun gunung itu gak berpindah ya. Tapi kita tetap percaya kalau Tuhan itu yang pegang kuasa ya. Tuhan yang sanggup ya menolong kita. Biarpun masalah kita belum selesai, tapi Tuhan itu yang sanggup menolong kita. Itu loh Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita masih dalam tema yang sama ya, karena masih di bulan November, kita masih lanjutkan tema kita yaitu buka pintu masa depan. Nah ini ya, ini ayatnya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dapat di minggu yang terakhir ya. Bapak Ibu, teman-teman sudah hamba-hamba Tuhan sudah menyampaikan pesan ini ya. Tapi kita akan belajar bersama-sama. Kalau kita melihat di Matius 7 ayat 7 ini adalah merupakan jawaban dari doa ya. Kalau kita meminta Tuhan pasti memberi. Kalau kita mencari kita pasti mendapat. Dan kalau kita mengetuk pasti pintu itu dibukakan bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat tema kita, buka pintu masa depanmu. Kita akan lihat Yeremia 29 ayat yang ke-11. Nah, saya akan bacakan, dikatakan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebenarnya kalau di dalam Yeremia 29 ayat 11 ini, Tuhan itu sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Ya, Tuhan sudah menyediakan. Dikatakan di sini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau tema kita bulan ini, buka pintu masa depanmu. Sebetulnya Tuhan sudah memberikan masa depan kita itu adalah masa depan yang penuh harapan. Ya, jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Untuk tahun ke depan biasanya kita itu melihat ya, kalau sudah di akhir-akhir bulan gini ya, akhir-akhir tahun, nah banyak sekali orang-orang yang katanya orang pinter ya, meramalkan ya, nanti tahun ke depan akan terjadi ini ya. Itu yang membuat kita kadang ya, ada rasa apa? Takut, ada rasa gelisah. Belum nanti kalau uang rupiah katanya dihilangkan 000-nya. Ya, yang punya uang yang bingung, yang enggak punya ya tenang-tenang badilang nonole apa ya, tenang ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi masalahnya kalau Tuhan sudah memberikan hari depan yang penuh harapan itu, bagaimana kita bisa sampai ke sana? Ya, sampai kepada hari depan yang penuh harapan itu. Nah di sini saya belajar, kita akan melihat untuk sampai kepada hari depan yang penuh harapan itu saya menuliskan ada 3 poin. Yang pertama yaitu di Matius 7 ayat 7 ini ya Bapak Ibu. Carilah, kalau kita mencari, mintalah dulu ya, mintalah. Kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan.
Jadi apa yang kita perlukan hari-hari ini Bapak Ibu? Minta kepada Tuhan. Jangan minta kepada orang lain, kita kecewa. Tapi kalau kita meminta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kepada kita. Ya Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Yohanes 14, di situ dikatakan, ayatnya yang ke-13 dan 14 dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapamu dipermuliakan di dalam anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya. Jadi kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan melakukannya. Ya. Apa yang kita minta hari-hari ini? Mungkin ada jawaban-jawaban doa yang belum dijawab sampai hari ini. Tapi tetap percaya, kata pujian tadi ya. Pasti Tuhan akan memberikan. Kapan waktunya? Enggak tahu, enggak usah mikir. Bagaimana caranya? Enggak usah mikir. Tuhan punya banyak cara. Ya. Enggak usah mikir caranya, ya apa sih Tuhan nanti nolong aku? Ya apa sih nanti Tuhan itu kalau masalahku ini belum selesai? Jangan mikir caranya Tuhan. Tuhan itu maha kuasa. Dia yang pegang kuasa, dia punya rencana, dia punya apapun yang kita perlukan. Asalkan kita tetap percaya. Di sini dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, dan aku akan melakukannya. Jadi minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang akan melakukan. Apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Apa yang kita perlukan. Untuk memasuki tahun ke depan. Mungkin hari-hari semakin sulit. Hari-hari semakin susah. Tapi tetap percaya. Kalau kita meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ayo kita meminta kepada Tuhan. Kemudian mencari, ya. Carilah maka kamu akan mendapat, ya. Kalau kita mencari sesuatu Bapak Ibu, enggak gampang ya. Karena kita itu kalau enggak ketemu-ketemu, pasti kita nantinya apa? Putus asa. Kalau kita mencari sesuatu, kita perlu ketekunan, kita perlu mencari dengan sungguh-sungguh, ya. Kalau kita mencari dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan menemukan. Contohnya kalau kita mencari barang yang hilang ya, terus kemudian kita cari gak ketemu-ketemu, pasti kita, wis lah, ben lah, menituku maneh. Nah, putus asa ya Bapak Ibu. Tapi ayo, di sini dikatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, nah cari sampai ketemu. Jangan putus asa. Ya, cari terus menerus, cari dengan apa? Segenap hati. Ya, dikatakan di dalam firman Tuhan dikatakan, kalau engkau mencari, carilah dengan segenap hati. Ya, kita akan lihat. Ya, kalau kita mencari sesuatu kita harus mencari dengan segenap hati. Ojo asal-asalan tok terus tak goleki gak nemu ya wis. Tetapi kalau kita mencari dengan segenap hati, kita pasti menemukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Terus kemudian ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Kalau kita enggak ngetok, tiba-tiba pintu buka sendiri, pasti kita lari. Ya. Dipikir apa? Hantu. Loh lawangnya buka dewe, pasti gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengetuk, jangan belum dibuka terus lari Bapak Ibu. Kita harus mengetuk sampai pintu itu dibuka. Ya. Pintu itu dibuka bagi siapa? Bagi orang yang ngetuk. Yang orang enggak ngetuk ya enggak mungkin pintu itu buka. Artinya apa? Kita harus mencari Tuhan itu. Kita harus mengetuk. Kita harus mencari Tuhan, mengetuk, minta pada Tuhan. Bahwa Tuhan itu yang bisa menolong kita. Bahwa Tuhan itu satu-satunya yang kita andalkan. Ya, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Jadi jangan kalau kita berdoa Bapak Ibu, jangan kita itu setengah-setengah. Tetapi kita harus berdoa dengan segenap hati. Kalau kita berdoa dengan segenap hati, pasti Tuhan akan menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Yohanes 16 ayat 24. Dikatakan seperti ini. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada di sini yang tidak pernah minta? Pasti semua pernah minta. Tapi firman Tuhan dikatakan minta ini, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mungkin kita memintanya itu enggak dalam nama Tuhan. Ya. Kita minta pada siapa? Ya. Tapi di sini dikatakan mungkin ada yang belum meminta sesuatu dalam namaku. Ini, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ya, ini loh Tuhan. Kalau kamu belum meminta sesuatu dalam namaku, mintalah supaya kamu itu sukacita. Itu loh Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu. Hari-hari ini kalau ada di antara kita yang kalau berdoa itu sudah mulai, wes aku males lah minta-minta sama Tuhan. Gak dijawab-jawab. Akhirnya minta pertolongan kepada yang lain, yang cepat, yang singkat. Akhirnya kita kecewa, Bapak Ibu. Tapi kalau kita meminta, firman Tuhan katakan meminta dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita meminta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, kita akan buka di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau tema kita buka pintu masa depanmu, yang pertama kita harus melalui apa kita untuk membuka pintu masa depan kita, yaitu berdoa. Ya, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Ya, ada di dalam Tesalonika dikatakan tetaplah berdoa. Jadi jangan jemu-jemu berdoa, tetaplah berdoa. Nah, supaya apa? Kita bisa membuka pintu masa depan kita. Dengan apa? Dengan meminta, dengan mencari, dengan mengetuk sampai sesuatu mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Yang kedua yaitu dengan tinggal di dalam Tuhan dan melakukan ini di firman Tuhan. Ya. Yang kedua yaitu melakukan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu tidak cuma dibaca tok Bapak Ibu ya, tidak cuma dihafal, tetapi firman Tuhan itu diperkatakan. Jadi hari-hari ini kita harus memperkatakan firman, kita harus deklarasi, ya, kita harus deklarasikan firman Tuhan. Dan kita harus melakukan, kalau sudah gitu jangan terus mandek sampai di situ, tapi kita harus melakukan. Kalau kita memperkatakan firman, firman itu pasti jadi. Karena apa? Dalam mulut kita itu ada kuasa, ya. Kalau pada mulanya ya, kalau minggu kemarin dikatakan Bu Ami bahwa pada mulanya itu semuanya itu terjadi cuman hanya dengan maka Tuhan berfirman ya, jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Nah, maka semuanya itu jadi, Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya, kita juga diberikan kuasa yang sama oleh Tuhan. Bahkan lebih dikatakan di dalam firman Tuhan. Jikalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan seperti apa yang aku lakukan, bahkan lebih, kata firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan bisa dengan perkataannya bisa menciptakan, kita juga bisa. Ya, contoh aja, kalau sakit, katakan aja, oleh kuasa bilur-bilur Yesus aku sembuh. Sembuh apa enggak? Tergantung iman kita, Bapak Ibu. Kalau kita, aku berdoa, ngomong gitu kok enggak sembuh. Nah, berarti Bapak Ibu kurang percaya. Nanti ya selanjutnya, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ayo mulai hari ini yang belum, enggak usah angkat tangan ya Bapak Ibu, yang belum membaca firman. Anggap aja seperti kita makan.
pagi 1 pasal, siang 1 pasal, malam 1 pasal. Berarti kita sudah 3 pasal loh Bapak Ibu. Ya, seperti makan. Ayo kita praktek, jangan cuman kata hamba-hamba Tuhan yang berdiri di sini aja yang mengatakan, ayo baca firman, ayo baca firman. Pasti yang ngomong itu sudah mengalami. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo, kalau sudah 1 pasal, tingkatkan 2 pasal, 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Kita akan melihat mujizat itu terjadi. Ya, ayo perkatakan firman ini, deklarasi terus. Aku percaya aku punya hari depan yang penuh harapan. Aku percaya rancangan-rancanganmu itu indah. Bukan rancangan kecelakaan. Ayo diperkatakan Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini mungkin kita yang punya usaha, kita merasakan oh sepi. Sepi, saya enggak senang loh Bapak Ibu ya. Kalau ada orang terus yang ngomong, oh suwepi. Dimantepkan lah ngomong suwepi, pi aku gak seneng ya Bapak Ibu ngomong seperti itu. Ngomong aja yang ya lain aja yang ngomongnya itu yang seperti ini. Oh hari ini Tuhan belum kirim pembeli. Loh lebih enak ya Bapak Ibu. Daripada suwepi, pi loh. Si ono pipi nih gitu. Bapak Ibu. Saya belajar dari Pak Gembala ya. Kalau saya tutup itu biasanya kan, oh tutup. Tapi Pak Gembala ngomong, oh jangan ngomong tutup, ngomong libur. Oh ya, jadi saya ngomong, kalau saya ndak buka saya ngomong, oh hari ini saya libur. Ya, berarti besok kan masih masuk, masih buka. Nah, saya belajar itu Bapak Ibu. Nah, tapi pelanggan itu ya datang loh Bapak Ibu. Sampai orang-orang gini, oh berarti nganu ya, sing tuku itu ya setia ya. Nah, semua itu karena Tuhan, bukan saya. Wong toko ya banyak ya Bapak Ibu. Kalau bukan karena Tuhan, loh aku butuhnya saiki kok. Ya aku cari toko yang lain apa. Tapi semua itu karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, ya ngalih pelanggannya, ya lari. Tetapi kalau Tuhan yang bekerja, pasti mendatangkan kebaikan. Ya, berkat-berkat itu pasti datang. Kalau kita mau buka toko, Bapak Ibu yang punya usaha ya, saya itu ya praktek ya Bapak Ibu. Buka pintu, kita perkatakan Bapak Ibu, dalam nama Tuhan Yesus ya, tidak ada keguguran, tidak ada kematian dalam usaha pekerjaanku. Tuhan kirim pembeli hari ini, oh saya perkatakan Bapak Ibu. Jadi biarpun tidak ada yang mungkin enggak pernah ya saya sampai toko itu enggak ada yang beli blas itu enggak ada. Enggak pernah seperti itu. Pasti Tuhan kirim pembeli. Pasti ada yang beli gitu loh Bapak Ibu. Jadi enggak ada terus satu hari bluas gak ono wong tuku ndak Bapak Ibu. Pasti ada Tuhan kirim. Karena kita memperkatakan firman itu. Ya Bapak Ibu, kekayaan bangsa-bangsa itu akan mengalir datang di tempat ini, enggak tahu ya. Wes ngomong aja sambil buka pintu. Mungkin kita hanya usaha kita cuma jualan kue ya perkatakan. Hari ini kueku laris, hari ini pasti banyak yang beli. Wes gitu aja Bapak Ibu. Enggak usah kita panjang-panjang doanya, wes pokoknya diperkatakan aja. Pasti terjadi Bapak Ibu. Karena ini janji firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita memperkatakan firman, maka firman itu jadi. Karena firman itu hidup. Ya, kalau mungkin kita baca, nggak ngerti yo bacaan Bapak Ibu. Jangan ngenteni ngerti. Kalau kita nunggu ngerti, yo gak ngerti-ngerti Bapak Ibu. Kita baca aja, ngerti ndak ngerti baca terus. Nanti kalau ada masalah, ada persoalan, maka firman itu akan muncul tiba-tiba. Yang ndak pakai kita hafalkan itu loh, tiba-tiba kita iso ingat. Nah Bapak Ibu, itu loh firman yang penuh kuasa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo, apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Perkatakan firman ini. Anakku diberkati, ya. Masa depan anak-anakku ada di dalam Tuhan. Perkatakan. Keluargaku dipulihkan, sakitku disembuhkan. Perkatakan Bapak Ibu. Itu semua akan terjadi. Kapan waktunya? Gak tahu. Terus berdoa sampai Tuhan menjawab, sampai mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu ini, untuk membuka pintu masa depan kita. Ada satu yang tidak bisa kita buka sendiri.
Ya, kalau kita berbicara tentang pintu, pintu itu adalah Tuhan sendiri. Ya, pintu itu adalah Tuhan sendiri. Kita buka di dalam Yohanes ya, Yohanes 10 ayat yang ke-9. Dikatakan seperti ini, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita masuk melalui pintu, yaitu melalui Tuhan Yesus sendiri, maka dikatakan kita akan keluar dan masuk dengan selamat. Terus kemudian kita akan menemukan padang rumput. Artinya apa? Berkat-berkat Tuhan itu ada. Makanya jangan melalui yang lain, pintu yang lain. Tapi ayo masuk melalui satu pintu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita masuk melalui pintu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ini setelah pintu itu dibuka, jangan ngadeg tok di depan, tapi ayo masuk. Apa yang ada di belakang pintu itu Bapak Ibu? Yaitu berkat-berkat Tuhan. Ya, kalau kita mau berdoa tadi ya, kita habis mengetuk, pintu dibuka, jangan ngadeg tok di depan pintu, tapi ayo masuk. Setelah kita masuk, kita lihat ada apa di belakang pintu. Ternyata ada ini ya Bapak Ibu. Dan menemukan padang rumput. Berarti ada berkat-berkat Tuhan. Ya, ada berkat-berkat Tuhan kalau kita masuk bersama-sama dengan Tuhan di situ. Di belakang pintu ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi masuk jangan ngadeg. Kalau kita sudah berdoa, jangan berdiri di depan pintu. Tetapi ayo kita masuk. Ya, yang ketiga yaitu miliki iman. Kalau kita sudah berdoa, kita sudah membaca firman Tuhan, nah ada satu pintu yang tidak bisa kita buka sendiri dengan asal-asalan, tetapi kita buka dengan mata iman kita. Kalau kita percaya, ya, pasti berkat itu akan ada. Kalau kita percaya, pasti pemulihan itu terjadi. Kalau kita percaya, maka pertolongan itu terjadi, kesembuhan itu terjadi. Kalau kita percaya, pengharapan itu ada di dalam Tuhan. Ya, asalkan kita percaya, kita akan buka. Ya, Matius 21 ayat yang ke-22 dikatakan. Nah, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kalau kita berdoa dengan penuh kepercayaan, berarti kita memiliki iman. Kita percaya, kita pasti akan menerimanya. Ya. Jadi yang ketiga, untuk membuka pintu masa depan kita, yaitu dengan iman. Iman itu apa? Kalau di dalam Ibrani dikatakan bahwa iman itu dasar segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, kita lihat aja Ibrani 11 ayat 1. Lama ya Bapak Ibu. Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, iman yaitu apa? Jadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita belum melihat, tapi kita itu percaya, itu iman. Ya, jadi untuk memasuki tahun 2026, kita harus melangkah dengan iman. Apa yang belum kita lihat, tetapi itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Apa itu berkat? Apa itu kesehatan? Apa itu kesembuhan? Apa itu pengharapan? Semuanya itu Tuhan sudah sediakan. Bagaimana caranya? Ya ini, miliki iman. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah, masa depan yang indah. Kemudian di dalam Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat yang ke-24.
Dikatakan seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi apapun yang kita doakan, kita harus percaya. Ya, dikatakan percayalah bahwa kamu telah menerima. Jangan, enggak dijawab-jawab kok. Tapi firman Tuhan katakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Biarpun kadang kita itu sakit berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya, tapi gak waras-waras. Terus kita, mana yo Tuhan katanya nyembuhkan aku, kok gak sembuh-sembuh. Kita harus percaya, oh aku wis sembuh, aku sembuh. Bawa aja jalan-jalan, pasti nanti sembuh, hilang ya Bapak Ibu. Kalau kita dipikiri terus, oh aku loro yo, gak waras-waras aku loro, ya ini tambah terus. Tetapi kalau kita berdoa, terus kita percaya, kita seolah-olah sudah menerimanya. Kalau kita sakit, ya seolah-olah kita sudah disembuhkan, maka kita akan sembuh beneran Bapak Ibu. Jadi ayo, miliki iman. Supaya apa? Supaya kita mengalami mujizat dalam hidup kita. Kalau kita mau membuka pintu masa depan kita, terus kita nggak percaya, opo yo, wong katanya hari-hari terakhir tambah sulit. Iya memang firman Tuhan katakan hari-hari terakhir tambah sulit. Kita nggak tahu besok akan terjadi apa, kita nggak ngerti. Tetapi kalau kita punya iman, kita percaya bahwa Tuhan yang punya kuasa itu tadi ya, Tuhan sanggup menolong kita. Masalah boleh ada, tapi kita punya Tuhan yang pegang kuasa itu tadi loh. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo hari-hari ini tetap berdoa. Tetap baca firman, mempraktekkan firman. Ya, kita deklarasi. Kita katakan ben orang ngomong iki wong gendeng beno biar kita deklarasi. Ya. Kita perkatakan itu, maka itu akan jadi Bapak Ibu. Terus tetap memiliki iman, percaya walaupun kita belum melihat apa yang kita minta, tapi kita percaya itu Tuhan sediakan bagi kita. Nah, puji nama Tuhan, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Mari kita akan buka ayat terakhir, Wahyu 3 ayat 8. Wahyu 3 ayat 8 dikatakan seperti ini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ayat ini untuk jemaat di Philadelphia ya Bapak Ibu. Dikatakan kenapa Tuhan membuka pintu bagi jemaat di sana? Karena mereka menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Bapak Ibu, firman ini juga untuk kita. Bukan hanya untuk jemaat di Philadelphia, tapi untuk kita hari-hari ini. Kalau Tuhan sudah membuka pintu untuk kita, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Nah Bapak Ibu, asalkan apa? Kita menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun kesulitan kita, apapun masalah kita tahun ke depan ya, ayo kita tetap percaya kepada firman Tuhan. Kita tetap taat kepada firman Tuhan. Jangan sampai menyangkal Tuhan ya, jangan sampai menyangkal firman Tuhan. Kalau kita dikatakan, kalau kita ingin pintu masa depan kita terbuka, turuti firman Tuhan, jangan menyangkal firman Tuhan. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Saya persilakan Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan pujikan lagu itu ya, meskipun gunung tak berpindah. Kita akan pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh sebagai pernyataan iman kita kepada Tuhan.
harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Amin. Kami percaya Tuhan, Meski mata Engkau yang pegang kuasa atas hidup kami. Amin. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau yang punya kuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami boleh melihat masalah tetap ada dalam hidup kami, tapi kami percaya Tuhan, Kau punya rencana yang indah dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masih ada harapan di dalam Tuhan kita mempunyai pengharapan. melewati Apapun yang kita alami, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menyertai kita sampai akhir hidup kita. meski mata Katakan dengan iman Bapak Ibu, dengan iman percayalah bahwa Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang pegang hidupmu. Dalam
Apapun yang menjadi masalah, persoalan dalam hidupmu hari ini, percayalah Tuhan yang pegang kuasa. Tuhan sanggup menolongmu. Asalkan Tuhan bersama-sama dengan kita, semua masalah dapat kita lalui. Tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, kami percaya Tuhan, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada,
akan pernah meninggalkan kita dan selalu memberkati kita, menyertai kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau setia pada Engkau Yesus. Kami mau lebih melekat pada Engkau Yesus. Haleluya. Sehingga hidup kami tertata dengan baik, karena selalu Engkau bersamping kami. Walaupun masalah kami belum selesai, tapi Engkau tetap menyertai kami sehingga masalah itu bisa selesai. Karena Engkau buka jalan dan Engkau berikan kekuatan bagi kami untuk menanggungnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sudah memuji, memuliakan Kau, menyembah Kau, dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Ibu Pendeta Foni Yuwono. Pakai hamba-Mu lebih lagi dalam melayani Kau Yesus. Kau berkati kehidupannya, Kau berkati keluarganya, Kau berkati pekerjaannya. Apapun yang dia kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, syukur, hormat hanya Engkau, pada Engkau Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Syukur ya bagimu Yesus. Haleluya. Pagi hari ini Engkau berada di tengah-tengah kami. Kau sudah memberkati kami, menjamah kami, mengurapi kami dengan minyak-Mu yang baru. Segala sakit penyakit kami sudah Kau angkat, dan Kau berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, hingga kami tetap sehat, tetap kuat, untuk kami tetap melayani Kau lebih lagi, lebih lagi. Makasih Yesus. Haleluya. Kau sudah memberkati semua pekerjaan dari hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Apapun yang dikerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kau berikan breakthrough, terobosan baru bagi pekerjaan kami Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Kau baik. Kau sungguh sangat baik. Haleluya, puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, tegakkan kepala, untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin.